Baik, makasih moderator yang baik hati dan yang ganteng, luar biasa. Baik, shalom Bapak Ibu, semua para peserta yang ada di Zoom maupun secara onsite. Ya, karena ini adalah yang terakhir, biasanya yang terakhir itu bisa masa-masa mana ya, tidak konsentrasi, tidak fokus lagi ya, tapi kita berharap bisa tetap fokus ya. Jadi kalau kita bicara tentang akhir, berarti ada awal, tuh ya. Ya, ada awal. Ada awalnya bumi ini dan juga pasti ada akhirnya. Betul tidak? Ya, yang tidak ada awal dan akhir itu hanya adalah Tuhan. Karena dia sifatnya kekal. Itu ya. Nah, setiap kita pun yang sudah ada di dunia ini ada awalnya. Awalnya lahir, nanti pun akhirnya kita ya tinggalkan dunia ini. Dan mungkin nanti ada yang tetap hidup. Ya, di zaman yang tadi dikatakan, yang akan diubahkan, ya memiliki tubuh kemuliaan. Ya ada awalnya cinta, maka pun pasti ada akhirnya cinta. Berakhir di mana? Berakhir karena putus pacar. Berakhir karena ya sudah berkeluarga dan meninggalkan suami, meninggalkan istri karena kematian. Ya, maka bersyukurlah kalau kita ada di awal dan bersyukurlah kita ada di pertengahan. Dan apakah kita bisa bersyukur di akhir? Tentu bisa. Kalau kita masing-masing mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita mau belajar. Tadi dari awal tentang rapture, bicara tentang kesusahan besar, tribulasi, ya bicara tentang milenium ataupun kerajaan 1000 tahun, dan akan dilanjutkan dengan langit dan Yerusalem baru. Ini semuanya ada di dalam Alkitab. Tapi kembali kepada kita, bagaimana kita memiliki tafsiran. Ada orang yang mungkin menafsir sesuai dengan biblical atau sistematis, atau juga menafsir sesuai dengan pengalaman. Apa yang dilihat di luar itu tanda-tanda zaman, lalu dicari ayat Alkitabnya. Ya dicocok-cocokkan begitu. Tapi kalau kita mau bicara, kita harus bicara berdasarkan nama biblical sistematis, ataupun bisa dikatakan itu metode yang kita gunakan itu adalah metode induktif. Ya, nah hari ini saya diberikan kesempatan berbicara tentang langit dan bumi baru dan Yerusalem baru. Nah ini tidak mudah untuk bicara hal ini. Saya ini bukan ahli eskatologi, saya lebih senang mengajar soteriologi, kristologi, pneumatologi atau gereja kepemimpinan. Karena saya diminta panitia, saya harus siapkan begitu ya. Tapi setelah saya baca beberapa, sebelumnya kita sudah pernah ini, Pak Weli itu adalah Weli Palisolang itu adalah dosen kami untuk eskatologi waktu saya kuliah. Nggak tahu Pak Paisuni. Ya, beliau adalah Bapak rohani saya. Ya, dan bukunya yang saya baca sangat bagus, dan bukunya Karismatika juga sangat bagus dari STI. Tadi saya dengar di sini ada Pak John Patina Sarani yang bertanya tadi, itu dosen saya itu. Beliau tentang teologi biblika sistematika. Tapi hari ini beliau bertanya apakah lupa atau memang mengingatkan kembali. Gitu ya. Sorry ini Pak John Patina Sarani dan teman-teman dosen yang lain. Ya, kalau memang kita tahu nggak usah kita tanya, bukan ajang perdebatan, tapi kita berikan kesempatan kepada teman-teman kita, para mahasiswa yang masih awal, masih baru. Ya, karena dasar dari eskatologi itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Weli. Kalau tidak punya pemahaman soteriologi dan hamartologi atau keselamatan yang baik dan benar, dan juga masuk kepada bibliologi, yaitu mengakui Alkitab adalah firman Allah, masuk kepada kristologi dan pneumatologi, dan akhirnya ke eskatologi. Karena eskatologi itu meliputi semua pengetahuan sistematika itu. Tidak bisa dipisahkan. Ya, ada orang mengatakan kalau bicara eskatologi itu banyak hanya simbolis saja. Itu bukan bicara tentang fakta yang akan terjadi. Ya, banyak orang yang tidak percaya dengan hal-hal yang dikatakan dalam kitab Wahyu, karena kitab Wahyu itu adalah kitab yang belum terjadi, dan itu kemungkinan ada yang kita salah menafsir sehingga kita salah mengajarkan, kita sesat begitu. Ya, dan saya menyampaikan apa yang saya tahu, ya, yang saya pahami, dan ketika saya belajar tentang langit bumi baru, menyemangati saya harus memberitakan Injil. Luar biasa.
Ya karena di langit bumi baru dan Yerusalem baru ini adalah sesuatu hal-hal yang positif. Hal-hal yang tidak kita temukan di dunia ini. Dan tidak ada di dunia ini. Tidak ada lagi namanya sakit penyakit, kemiskinan, kematian, dosa, kejahatan. Semuanya menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau percaya atau tidak, ada langit baru dan bumi baru. Persoalan di situ. Ya. Nah, ada orang percaya, ada yang orang tidak percaya. Kenapa? Sekarang ini ada yang katakan yang sudah ada itu bukan nanti yang baru. Nah, saya coba share ya materi saya secara singkat. Memang cukup banyak ini, ada 35 sampai 35 PowerPoint, tapi saya akan sampaikan lebih cepat. Saya tidak baca ayat Alkitabnya karena saya sudah baca ayat Alkitab itu dan saya sangat diberkati. Oke. Apa udah muncul? Udah kelihatan? Sudah? On progress, Pak. Belum. Masih proses, Pak. Ada dia. Oke. Sudah? Oke, baik. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat. Tinggal langit bumi dan barunya yang belum terlihat ya, karena masih dalam nubuatan. Oke, baik. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan ini tentunya saya buat berdasarkan penelitian yang kita lihat dari pandangan-pandangan banyak orang ya, baik itu di buku maupun secara lisan yang bertanya kepada saya berkata gini, langit baru dan bumi baru, kapan itu terjadi dan di mana? Kemudian LB3 singkat dengan langit bumi baru tadi, LB3 itu mitos, dongeng, simbolisme atau fakta. Apakah benar-benar baru atau bumi yang diperbaharui atau mungkin direnovasi begitu ya? Dan siapa saja penduduknya, penghuninya atau siapa saja yang bisa masuk, yang dapat masuk ke LB3 itu? Lalu pertanyaan berikutnya, benarkah ajaran yang mengatakan bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus asal hidup berbuat baik dapat masuk ke LB3? Pertanyaan ini mudah-mudahan terjawab dengan apa yang disampaikan hari ini. Ya. Nah, kita perhatikan fakta langit baru dan bumi baru itu dalam Alkitab. Nabi berkata demikian. Yesus berkata demikian. Para rasul juga berkata demikian. Nah, jadi ini suatu fenomena supranatural. Jadi bukan dongeng. Ini penggenapan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di 2 Petrus 3 ayat 13. Nanti baca itu. Kalau kita baca mulai dari 10 sampai 13. Di situ sangat-sangat jelas sekali. Berbicara tentang langit baru dan bumi baru. Bahkan Petrus berkata akan lenyap, akan hilang. Nah, ini lanjutan dari kerajaan milenium sebagai kerajaan Allah yang kekal. Saya tidak masuk lagi ke kerajaan 1000 tahun. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Yusni Talombanua. Ya. Kemudian perlu kita tahu juga bahwa bumi baru itu lebih besar ukurannya dengan bumi yang sekarang ini. Sehingga jangan ada yang khawatir, tidak takut, tidak cukup nanti kita masuk ke situ. Kalau dunia sekarang ini sudah penuh dengan penduduk, rumah pun sudah susah, dibuat rumah di atas laut, di dasar laut, dibuat tinggi-tinggi karena sudah habis daratan untuk tempat tinggal. Tapi nanti di tempat ini jangan takut. Ya, tidak ada antara kita lagi yang ngontrak di tempat itu. Ya, tidak lagi kalau sekarang kontrak sakit-sakitan, menderita di tempat kontrak, tempat kos. Di tempat kos kadang-kala makan terpaksa 1 kali, 2 kali atau terpaksa puasa kan begitu ya. Nah, nanti tidak dialami lagi di sini bagi yang masuk ke situ tentunya ya. Jadi perhatikan berikutnya juga, LB3 atau Yerusalem baru ini bukan sorga. Sorga itu ada. Sorga itu ada. Tapi nanti kita lihat, ada perbedaannya. Tapi suasananya sorga. Itu luar biasa. Ya. Nah, bicara tentang langit bumi baru, ini saya bisa lihat dulu dari perspektif
kitab Wahyu pasal 21 dan sampai pasal yang ke-22. Nah, saya hanya kasih garis besarnya dulu. Yang pertama, di pasal 21 ini, ayat 21, pasal 21 1, di sana dikatakan langit baru dan bumi baru. Kemudian di ayat kedua, Yerusalem baru turun dari Allah. Di ayat yang ketiga sampai keempat, Allah berdiam bersama-sama dengan umatnya. Kemudian di masih pasal yang sama, di ayat yang kelima, yaitu segala sesuatu dijadikan baru. Tidak ada lagi di sana yang lama. Nah, jaminan bagi orang-orang yang menang, itu dijelaskan di ayat 6 dan 7. Kemudian, hukuman atas orang-orang yang tidak percaya, yaitu lautan api yang menyala-nyala. Mereka yang tidak tercatat namanya dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke lautan api. Jangan sampai saudara dan saya ada di tempat itu. Saudara dibakar dengan kompor gas terbakar, katanya kita sudah kesakitan luar biasa, apalagi di tempat itu. Ya, nah, kemudian dilanjutkan ayat 39, 11, masih di pasal yang sama, pasal 21. Di sana menjelaskan pengantin perempuan dan kota baru. Siapa itu pengantin perempuan di kota baru itu? Kemudian ada lagi ke-12 suku Israel, ayat 12 sampai 13. Ke-12 rasul, ayat 14. Lanjutkan dengan ayat 15, 16, yaitu ukuran kota baru. Oh ini, kalau kita lihat super megah, luar biasa. Tidak ada seperti ini ditemukan nanti di bumi ini yang sekarang ini. Tidak ada. Kalau dikatakan itu supra teknologi. Tidak ada yang mengimbangi teknologi yang sekarang seperti itu. Kota baru yang diciptakan oleh Tuhan. Kemegahannya dan keindahannya kota baru itu dijelaskan oleh Yohanes di ayat 17, 21. Nah kemudian di ayat 22, 27 dijelaskan bahwa kota itu kota abadi, di mana Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal. Dan ditambah lagi dengan orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus. Ditambah lagi dengan para rasul, para nabi, orang-orang Israel yang sudah percaya kepada Kristus. Nah itu, ya, ini versi atau perspektif dari kitab Wahyu. Dan memang di kitab Wahyu yang paling banyak menjelaskan hal itu. Ya, kalau di kitab Yesaya nanti kita lihat itu berupa nubuatan. Dan dikatakan oleh Petrus pun demikian. Tapi penglihatan Yohanes di Pulau Patmos itu, dia seorang rasul yang sudah dipilih, diutus oleh Tuhan dan menuliskan karya yang hebat, yang luar biasa ini. Selain Injil Yohanes, 1 Yohanes, kitab Wahyu. Itu pengilhaman yang luar biasa. Kalau masih ada yang ragu tentang Yohanes, berarti meragukan kerasulannya. Ya, oke. Nah sekarang pertanyaannya, apakah langit baru dan bumi baru itu adalah bumi yang sungguh-sungguh baru, atau merupakan hasil renovasi dari bumi yang sekarang ini, yang kita injak sekarang ini? Ini bumi yang sekarang ini, yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, nanti kita lihat, karena ada pandangan-pandangan yang berbeda untuk hal itu. Nah, misalnya kita perhatikan pandangan yang saya kutip dari bukunya Henrik Thyssen, ya, dalam bukunya yaitu Teologi Sistematika di halaman 621 sampai 622. Saya baca di buku itu dikatakan apa? Ya, langit baru dan bumi baru dalam Yesaya 65 ayat 16, Yesaya 66 ayat 22, 2 Petrus 3:10, Wahyu 21 ayat 1 sampai 2, itu disebut baru, tidak berarti baru dalam arti mutlak. Sebab bumi akan seterusnya ada. Bumi ini akan seterusnya ada. Ya. Nah, dia mengambil satu dasar yaitu Mazmur 140 ayat 104 ayat 5 dan juga Mazmur 119 ayat 90 dan juga Pengkhotbah 1 ayat 4. Jadi dunia ini yang sekarang bumi ini akan ada selama-lamanya. Ada yang mau mengikuti kata Henrik, silakan. Ada yang mau percaya, tidak percaya menolaknya, silakan. Tidak ada yang dipaksa. Ya, punya doktrin masing-masing. Nanti kita akan bertemu di sorga. Ya kan? Ya, mana yang benar kan gitu ya. Kalau saya akan menyampaikan mana yang saya terima dan mana yang saya yakini. Jadi kata bumi baru akan berlalu. Henry katakan tidak berarti berlalu menjadi tidak ada atau berlalu dalam arti berubah.
Langit dan bumi sekarang itu tidak akan dimusnahkan. Tetap ada. Ini langit di mana kita ini. Ya. Nah, kemudian juga ada Fritz Rineker mengatakan dalam buku ya, menyampaikan beberapa pandangan ya dari para ahli. Ya, ahli yang pintar-pintar tentang Alkitab gitu ya. Pintar menginjil, pintar mengajar, pintar menyesatkan. Banyak ya. Mudah-mudahan saya bukan pintar yang ketiga, pintar menyesatkan begitu ya. Nah, perhatikan. Yang pertama dikatakan bumi yang baru itu merupakan hasil renovasi dari bumi yang lama sekarang ini. Jadi jelas. Jadi bumi nanti, bumi yang langit baru dan bumi baru yang akan datang itu tidak dilenyapkan, itu tetap ada, tidak dimusnahkan. Nah, bumi yang sekarang ini yang diperbaharui, direnovasi. Seperti gedung ini butuh renovasi supaya lebih luas, supaya lebih mantap, begitu kan? Nah, ya. Jadi perbedaannya dalam di sini tidak perhatikan. Perbedaannya apa dengan yang lainnya? Bumi yang lama ini setelah direnovasi tidak ada lagi setan, tidak ada lagi dosa. Jadi tidak perlu ada pengusiran setan. Bahkan nanti tidak lagi di situ yang merokok. Kalau sekarang masih bebas merokok, nanti nggak ada lagi di situ merokok. Kalau mau tetap merokok, ambil apinya di neraka. Sampai di neraka nggak kembali lagi ke surga. Ya kan? Ya makanya yang masih merokok itu bertobat itu ya. Oke, nah perhatikan. Nah, bumi yang kedua, bumi baru tersebut adalah bumi lama yang kembali menjadi seperti bentuk aslinya ketika dicipta. Jadi dulu bumi ini dicipta, awalnya itu berbentuk, nanti baca di Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, katakan masih berbentuk kosong, belum ada penghuninya, belum ada isinya. Nah, nanti, di langit dan bumi baru seperti itu. Lalu disempurnakan lagi. Ya, disempurnakan tanpa keberadaan dosa seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Ya berarti sebelum Kejadian 4, Kejadian 3 itu kita perhatikan, di situ pernah di Indonesia lagi. Pernah di dunia ini tidak ada dosa. Nah, akan kembali seperti itu. Ya, jadi buminya sama dengan bumi yang sekarang ini. Nah, itu dua. Nah, yang ketiga kan bumi yang lama sekarang ini akan dihancurkan, akan dimusnahkan secara total. Hilang lenyap tanpa bekas. Kalau dicari tidak ditemukan lagi. Ya. Nah, setelah lenyap semuanya itu, hilang semuanya itu, tidak bisa ditemukan oleh siapapun yang pintar. Jangan coba-coba cari. Maka akal kita akan kehilangan akal kalau kita cari pada saat itu. Bahkan mungkin alias kita menjadi tidak waras kalau kita mau cari. Ya. Nah, dikatakan setelah itu Allah menciptakan bumi yang baru secara sempurna dari segala aspek. Sorry, saya minum dulu. Saking semangatnya seperti khotbah KKR. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya, dari ketiga pandangan tadi, mana yang benar? Bukan saya menentukan yang benar, tapi ketika saya membacanya, saya punya kesimpulan yang benar. Tidak boleh kita abu-abu. Ya, ketika kita mendengar si Adam mengatakan demikian, kita nggak boleh di persimpangan. Alkitab katakan orang yang mendua hati, hatinya tidak akan pernah tenang. Jangan sampai antara surga neraka gitu, antara kebenaran dengan tidak begitu. Ya, nah berdasarkan teks 2 Petrus 3 ayat 7 sampai 13, silakan nanti dibaca karena waktu ya. Dan juga baca juga di Wahyu 20 ayat 11, dilanjutkan di Wahyu 21 ayat 1, pada umumnya para eskatolog ya atau dosen-dosen eskatolog, profesor eskatolog. Nah, saya belum profesor, lagi menuju lagi berusaha untuk asesor profesor aja susahnya luar biasa. Nah, kan begitu. Karena pendidikan yang menuntut hal itu. Nah, dikatakan menerima pandangan yang ketiga tadi. Apa pandangan yang ketiga tadi? Apa pandangan yang ketiga tadi? Bumi yang lama dihanguskan, dihancurkan, dimusnahkan, lenyap, tidak ada lagi, diciptakan yang baru. Yang benar-benar barang baru, bukan barang lama. Jangan suka barang yang lama, sukailah barang yang baru. Amin.
Kalau yang barang yang lama, ya udah bertahun-tahun, udah ketinggalan zaman. Nah, kita nggak suka pakai itu. Bahkan model yang lama pun sudah kita pakai gitu. Ya ini jaket saya ini sudah model yang lama, tapi masih baru, masih senang saya melihatnya. Maka saya pakai gitu ya. Nah, tapi kalau ada nanti model yang baru, jaket kita lihat, tergoda kita ya. Yang katakan, mantap juga itu tadi dipuji dengan jaket Pak Welid, Pak Yusni tadi. Bagus sekali ketika dibilang begitu. Kapan-kapan saya melihat bahannya semua seperti itu, kan begitu. Ya. Nah, oke, kita perhatikan. Ada pandangan yang benar menurut para eskatolog. Pandangan yang benar salah satunya yang dikatakan oleh Dwight Pentecost. Langit dan bumi baru, ya, langit dan bumi baru yang ada sekarang ini dikatakan langit dan bumi lama yang ada sekarang ini akan dimusnahkan oleh Allah pada akhir kerajaan Shalom. Yang tadi sudah dijelaskan ya. Yang setelah pembinasaan para musuh dan pemberontak itu. Setan, iblis, sibolis itu, ya kan? Tahu sibolis? Ya? Tahu ya, setan. Nah, ya gitu ya. Dan segala pengikutnya. Nah, kemudian Allah akan menciptakan langit dan bumi baru. Nah, itu ada ayat Alkitabnya cukup banyak. Yesaya 65 ayat 17, Yesaya 66 ayat 22, 2 Petrus 3 13, Wahyu 21 ayat 1. Perhatikan, yang menulis kitab ini adalah nabi yang hebat, Yesaya, yang menubuatkan mulai dari kelahiran sampai penderitaan kebangkitan Kristus. Kalau dia bicara tentang langit dan bumi baru, itu saya tidak perlu ragukan lagi. Karena Yesaya yang mengatakan. Kecuali Yesaya masa kini, mungkin diragukan. Ada nama Yesaya di sini? Enggak ada ya? Ya. Oke. Udah Rasul Petrus ngomong. Yohanes juga bicara. Angkat bicara. Sudah 3. Hamba-hamba Tuhan, Rasul dan Nabi yang hebat luar biasa ini, kalau masih kita ragukan keterlaluan. Roma Irama bilang apa? Terlalu. Ya, kalau saya percaya. Ya, bahkan saya lebih percaya dengan para teolog yang sekarang ini daripada mereka. Saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul dan Nabi ini. Nah, kemudian katakan Allah menciptakan bumi yang lama guna memperkenalkan kerajaan kedaulatannya dalam waktu yang terbatas. Jadi dunia yang sekarang, bumi yang sekarang kita tempatin ini, itu untuk menyampaikan tentang kedaulatan Allah, kerajaan Allah, kebahatannya Allah dengan waktu yang terbatas. Semu. Ya, semu. Tapi bicara tentang langit baru dan bumi baru, itu akan memperlihatkan kerajaan namanya kerajaan teokrasi. Yaitu kerajaan yang kekal. Luar biasa. Jadi sekarang ini belum ada kerajaan yang kekal. Belum ada kerajaan yang teokrasi, belum. Allah memerintah betul. Allah memerintah dalam hati kita dalam suasana rohani. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kedamaian, hidup dalam keadilan. Nah, kan itu. Ya. Oke, berjuang melawan dosa. Kemudian apa dikatakan oleh John Walford? Ya di bukunya ya, yang di bukunya dia katakan langit baru dan bumi baru bukan hasil renovasi. Ini bukunya ini ada namanya kalau salah judulnya adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya, dia buka buku kristologi yang sudah cukup lama, tapi itu buku yang hebat. Ya, dia seorang profesor dari kalau tidak salah dari seminari Dallas, ya menuliskan buku itu dan ada bukunya tentang nubuatan tentang Allah. Ya, dia mengatakan begini, itu bukan hasil renovasi, tapi benar-benar baru. Dengan mengutip Wahyu 20 ayat 11, benar-benar baru. Nah, kemudian juga dikatakan menurut 2 Petrus 3 10 sampai 13 itu berbicara tentang hari Tuhan. Kalau dalam Alkitab itu hati-hati konteksnya tentang hari Tuhan. Ada hari Tuhan yang sudah digenapi, ada hari Tuhan yang belum digenapi. Hari Tuhan yang sudah digenapi, salah satunya yaitu kedatangan pencurahan Roh Kudus. Itu juga dikatakan hari Tuhan di kitab Yoel dan juga di kitab Yeremia. Ada hari-hari Tuhan yang sudah digenapi, tapi ini belum. Hari Tuhan ini menuju kepada dikatakan yang dimulai sebelum kerajaan milenium akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi yang pertama, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi baru. Wow, luar biasa. Ya, kita mungkin boleh iri
kepada mereka yang ada di dunia ini, di bumi ini. Punya harta, punya uang, punya tanah di mana-mana. Sementara kita untuk cari tanah 500 meter aja untuk bangun kampus ini udah 3 tahun berdua belum juga. Apakah kita harus menderita untuk hal itu, iri hati? Kadang-kala memang saya iri hati juga. Ya kan? Orang yang tidak percaya Tuhan, kok malah gampang sekali dapat lahan. Kami ini sedang mendidik hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi pemberita Injil di tengah-tengah dunia ini. Kok susah sekali kami untuk mendapatkan tanah. Hanya 300-500 meter untuk dibangun kampus. Begitu. Tapi saya tetap percaya. Tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan itu akan terjadi. Tapi bagi saudara yang punya tanah luas di bumi ini, jangan engkau sombong. Kalau engkau tidak percaya kepada Kristus, kau masuk ke lautan api. Menyala-nyala. Ya kan? Oke. Kemudian dilanjutkan oleh John Walford, dikatakan dalam karyanya yaitu bukunya yang dikatakan itu buku nubuatan. Langit dan bumi baru sesungguhnya adalah bumi yang secara total dan sempurna baru. Suara saya terlalu kencang kali ya. Jadi dikatakan bumi yang secara total dan sempurna baru, benar-benar baru. Nah, di situ tidak ada lautan api dan tidak ada lautan, tidak ada samudra. Sekarang kalau masih menikmati laut di Ancol atau di tempat lain, nanti tidak ada laut di situ. Kalau begitu saya tidak mau di sana Pak, nggak ada pemandangannya laut, terserah. Nah, di sini kebenaran ini didukung oleh pernyataan firman Tuhan Wahyu 20 ayat 21, menyatakan bahwa langit dan bumi yang pertama telah berlalu, bukan diperbaharui. Oke. Nah, ini sama yang dikatakan oleh John Walford tadi dalam bukunya berjudul Pedoman Lengkap Nubuatan Alkitab, yang mengatakan bahwa langit dan bumi baru sangat berbeda dengan langit dan bumi yang akan, dengan yang sekarang ini, dengan yang akan datang. Sangat berbeda. Dari segi sifatnya, dari segi ukurannya, berbeda. Ya, berbeda. Nah, makanya kalau dikatakan langit yang sekarang, maka kita mau pilih langit yang sekarang, lalu berbeda ukuran dengan yang akan datang. Apa ditambahin, tiba-tiba ditambahin dari 2.500 mil misalnya. Nah, yang sekarang ini lalu ditambah jadi 3.000 begitu. Nggak ada ayat Alkitabnya. Ya kan? Nah, oke. Dan juga ada dalam bukunya si Bengel mengatakan gini, langit dan bumi baru tidak menunjukkan kepada perjalanan pelayan gereja secara sukses, secara progresif, kemudian menjadi sempurna pada akhir zaman, tetapi menjelaskan keadaan langit dan bumi baru yang total sempurna dan berlangsung untuk selama-lamanya. Karena ada yang berpendapat seperti itu. Sebenarnya langit dan bumi baru itu adalah perjalanan orang-orang percaya, orang Kristen sampai akhir nanti. Gitu ya. Nah, tidak. Ya, Bengel menolak hal itu. Bumi yang lama akan berlalu, sama dengan yang dikatakan oleh tadi John Walford tadi. Ya, dan juga kita perhatikan, dikatakan kemudian Allah mencipta kembali langit dan bumi yang baru. Itulah pandangan. Karena perhatikan, untuk meyakinkan ini kita bisa perhatikan Wahyu 21 ayat 1 nanti dibaca, ya. Ada kata tulisan di sana kata akar kata gar. Gar itu artinya karena. Ya, karena. Itu apa? Ini untuk menyuguhkan sebuah alasan yang sangat tegas tentang adanya pergantian dari yang lama dengan yang baru. Yang lama sudah dihanguskan, dilenyapkan, lalu karena itu diganti dengan yang baru. Nah, tentunya kalau sekarang ini dipenuhi dosa, iblis, ada kematian, nanti di bumi baru tidak ada lagi namanya itu kematian, pemberontakan dan setan. Tidak ada lagi itu. Ya, itu luar biasa. Nah, sekarang kita lihat secara biblikanya. Ya, secara biblikanya, data dan fakta Alkitab. Ini sangat penting. Ini di sini kekuatan ini untuk kita menolak. Gimana? 5 menit lagi. Baik. Ya, menolak yang mengatakan tadi bahwa langit bukan yang baru, tapi yang sekarang ini. Coba kita lihat dari biblikanya. Dari 2 Petrus 3 ayat 10, di sana ada kata yang digunakan dengan perekomai. Perekomai artinya lenyap.
artinya menghilang secara lokasi. Ya, kalau misalnya ini kita di gedung ini, tiba-tiba hilang lenyap, lalu nggak cari lagi, di mana ya gedung STK Taros? Ya nggak ada lagi, usah dicari, udah lenyap, ya kan begitu. Itu juga 11:37 menekankan tidak ditemukan lagi tempat semula, tidak ditemukan lagi. Dan kata yang kedua kita perhatikan di Wahyu 20:11 disebut dengan peugo. Peugo itu artinya menghilang. Menghilang secara normal, bukan secara bayangan. Benar-benar menghilang. Dilanjutkan lagi di ayat yang sama di kitab Wahyu 21:1 digunakan dengan kata aperkomai. Aperkomai artinya berlalu. Ya, ini beda dengan katakan berlalu. Ya, cintanya sudah berlalu. Masa depan sudah datang. Nah, bukan. Nah, banyak yang berlalu. Kalau ditanya, kamu masih pacaran dengan dia? Oh tidak, itu masa lalu. Ya kan begitu ya. Nah, terus masa yang sekarang sudah punya pacar lebih dari 2. Ya, ya kan begitu ya. Nah, itu berlalu. Nah, dulu sekarang kamu masih merokok. Oh enggak, itu dulu berlalu, itu udah berlalu. Sekarang sudah tidak merokok misalnya kan begitu ya. Nah, perhatikan. Ini benar-benar dikatakan menghilang secara literal. Jadi bukan secara simbolis. Ya. Nah, jadi perhatikan di 2 Petrus 3:13 dikatakan adalah istilah baru. Baru itu digunakan kata kainos. Dari baru kualitatif, Wahyu 21 ayat 1 sampai 5 ayat 1 dan ayat 5 juga dikatakan demikian. Bukan neos. Apa bedanya kainos dengan neos? Kalau kainos itu benar-benar baru, belum pernah ada. Kalau neos itu yang sudah ada diperbaharui. Itu ya. Nah, kemudian bumi sekarang ini hilang lenyap secara normal, literal. Jadi penghancuran bumi yang lama akan terjadi secara pasti dan meyakinkan. Dan kita meraih masa depan, masuk langit dan bumi baru. Ya. Nah, ada kata-kata yang lain, tapi saya nggak sampai di situ. Perhatikan apa dikatakan oleh Raja Salomo, ya, bahwa keluarganya dipersiapkan menjadi kata kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kalau ini kerajaannya Salomo, kerajaan Salomo sudah berakhir. Tapi ini kalau dikatakan kerajaan yang kokoh untuk selama-lamanya, ini berarti kerajaan tentang Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, dan dikatakan tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tahtanya manusia siapapun dia, hanya 5 tahun, 10 tahun, ada berupaya untuk 3 periode, ya kan? Nah, tapi nggak berhasil, ya kan gitu ya? Ya tetap ada batasnya, ya ada batasnya, ya. Tapi pemerintahan Tuhan, tahtanya Tuhan tidak pernah berakhir selama-lamanya. Yesaya 65:17 dikatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan yang tidak akan timbul lagi dalam hati. Nanti baca di Wahyu 3 ayat 12, Wahyu 21 ayat 1 dan 5, di situ dikatakan juga ada, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga. Bukan yang ada di bumi, turun dari sorga. Ya, turun dari sorga. Ya. Wahyu 21 ayat 1, langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, nanti di situ perhatikan ada juga saya kutip bahasa aslinya, ya bahasa Yunani, ya, tapi saya tidak baca. Kemudian dilanjutkan di ayat kedua dari Wahyu 21, Yerusalem yang baru turun dari sorga. Bahkan ada istilah bagaikan pengantin perempuan. Ya, dari banyak ayat Alkitabnya. Sudah ada 2 Petrus 3:13, langit baru dan bumi baru. Nah, kemudian Yerusalem baru. Mohon waktunya sebentar. Yerusalem baru adalah istilah muncul itu hanya 2 kali. Ya, dalam kitab Wahyu. Ya, memuat banyak sekali simbolisme. Di Wahyu 3 ayat 12 dan juga Wahyu 21 ayat 2. Ini adalah bicara tentang penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ya, setelah menyaksikan pembinasaan Babilonia besar. Ya, mengatakan apa? Dan aku melihat kota yang kudus, yaitu kota apa? Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk selamanya. Wow, dahsyat, luar biasa. Ya kan, biasanya kalau pengantin baru begitu ya, kalau mau menikah kan, wah itu luar biasa, indah, lihat cantik, ganteng gitu kan. Wah, ya. Nah ini Yerusalem baru ada istilah lain, ada dalam Alkitab. Langit dan bumi baru disebut juga kota suci,
mempelai wanita, kemah yang berada di tengah-tengah manusia, Allah sendiri beserta dengan umatnya manusia, istri anak domba. Siapa istri anak domba? Yaitu orang-orang percaya, ya kan? Lalu umat Allah, semua umat Allah. Nah, nanti dibaca lagi di Wahyu 3:21. Jelas, Yerusalem baru turun dari sorga. Oke, saya langsung ke, nah ini penting ini. Apakah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang hidupnya berbuat baik, dapat atau bisa masuk ke langit, bumi, dan baru? Mengapa saya bertanya seperti itu? Karena ada seorang pendeta yang terkenal di Indonesia, ini tidak perlu saya sebut namanya, dan saya ada rekamannya. Jadi saya tidak sembarangan ngomong, ya. Mengajarkan bahwa walaupun tidak percaya kepada Tuhan Yesus, asal hidupnya berbuat baik, bisa masuk langit baru dan bumi baru. Maka dikatakan dan di sana itu ada dua kelas kewargaan. Kelas kewargaan kelas 1, kelas 2. Ternyata bukan hanya rumah sakit, ada kelas 1, kelas 2 ya. Nah, nanti di LB3 juga ada itu. Yang kelas 1 siapa? Yang kelas 1 itu orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Itu kelas 1-nya. Nah, mereka ada di tempat yang utama. Lalu yang kedua, kelas yang kedua itu orang-orang yang sangat baik, bahkan mungkin lebih baik dari orang Kristen, selama hidupnya baik. Nah, masuk ke sini. Itu nanti warga kerajaan kedua. Itulah yang dikatakan di YouTube itu. Ya, saya dengar sendiri, saya simak sendiri. Maka hari ini saya mau katakan, di seluruh Alkitab, baik PL maupun perjanjian baru, tidak ada satupun yang mendukung bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya, yang tidak lahir baru, masuk ke langit baru dan bumi baru. Tidak ada. Itu barangkali hanya menghibur mereka. Yang lain mungkin saya tidak tahu, ya, apapun itu. Di Ibrani 9:22 ini, ayat 22, ini menjadi kuncinya. Dikatakan apa? Dan hampir segala sesuatu yang disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, tentu dengan darah siapa? Darah Yesus. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Perhatikan, tanpa penumpahan darah Yesus Kristus tidak ada pengampunan. Jadi hanya ada orang yang telah ditebus dosanya oleh darah Yesus, yaitu orang yang telah diselamatkan asal masuk ke LB3, yaitu langit baru dan bumi baru. Mungkin sampai di sini. Materi saya masih cukup banyak. Saya mau tutup mengatakan langit baru dan bumi baru itu adalah literal dan akan terjadi. Amin. Jadi bukan bumi yang sekarang ini. Nanti penghuni siapa? Penghuninya, ya penghuninya saudara dan saya yang sudah sungguh-sungguh percaya. Amin. Pastikan hatimu sudah percaya kepada Yesus. Kalau engkau sudah seperti Yohanes 1:12, Wahyu 3:20, Roma 10:9, engkau tidak akan pernah masuk ke situ. Bahkan pinggirnya pun tidak, engkau hanya melihat-lihat begitu. Jadi pastikan itu. Maka sekolah teologi itu jangan main-main. Belajar sungguh-sungguh. Ya. Nah, jadi bukannya sekedar STH, SPD supaya dapat sarjana lalu nanti dapat pegawai negeri. Pegawai negeri boleh, hanya sementara di dunia ini. Pastikan engkau akan masuk ke tempat itu. Amin. 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 Baik, serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih, berikan aplaus kepada pemateri kita, Rektor kita Bapak Dr. Adolf Bastian Butar-Butar. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat karena waktunya sebentar lagi kita akan selesai. Kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, ya, tolong ketika registrasi itu namanya harus lengkap ya. Jika ada gelar, dicantumkan gelarnya karena untuk pencantuman nanti di sertifikat elektronik yang akan panitia berikan kepada Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang mengikuti seminar pada hari ini dan adik-adik mahasiswa, pada saat melakukan registrasi di Google pendaftaran, Google Form, mohon agar menuliskan nama yang lengkap. Jika ada gelar dicantumkan untuk nanti pada saat dibuatkan elektronik sertifikat yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa. Baik, terima kasih. Kita tidak berlama-lama lagi, ya.
karena kita akan akhiri nanti tepat pukul 15.00. Jadi sesi bertanya ini hanya 30 menit ya. Mohon Bapak Ibu ya, kami berharap ada semangat untuk kembali bertanya. Oke, mohon izin Bapak, ada pertanyaan dari Google Form, masih dari Pak Iskandar Amarawi yang pertama nih. Jayapura, STC Genta, GPDP. Pertanyaannya adalah, bagaimana korelasi LB3 dengan inti penciptaan kembali manusia yang tertulis sesuai dengan Matius 19 ayat 28. Silakan Bapak, terima kasih. Matius 19 ayat 28. Jadi pertanyaannya kami ulang kembali. Bagaimana korelasi LB3 dengan inti penciptaan kembali manusia sesuai dengan Matius 19 ayat 28. Terima kasih. Ya, baca. Ayat Matius pasal 19 ayat 28. Demikian kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya. Oke, tadi ini sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Pak Willy dan juga Pak Yusni ya. Jadi perhatikan. Ini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini berbicara tentang yang akan terjadi ya depannya. Nah, apa korelasinya dengan penciptaan? Perhatikan. Di penciptaan yang pertama, waktu diciptakan langit, bumi dan segala isinya. Pada saat itu belum ada dosa. Ya. Adam dan Hawa yang diciptakan, pada saat itu belum ada dosa. Bahkan mereka bisa bersahabat, berteman, akrab dengan semua segala jenis binatang. Belum ada namanya binatang buas, binatang liar. Dan kita lihat segala kebutuhan mereka tidak perlu capek-capek mencari seperti mencari rezeki yang sekarang ini. Ya kan sudah ada, tinggal menikmati. Itu benar-benar surga yang ada di dunia. Dan ini menjadi satu gambaran, tapi nanti lebih sempurna lagi di LB3. Karena di LB3 tadi sudah dikatakan tidak ada kemiskinan, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada penderitaan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kita harus ke ladang bekerja karena sudah disiapkan oleh Tuhan. Yang ada hanya memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka dikatakan LB3 itu adalah kota abadi, kota bahagia, kota yang megah. Tidak ada di bumi ini ditemukan seperti itu. Yang bumi yang sekarang ini. Itu kedahsyatannya. Jadi korelasi seperti itu. Jadi tidak ada lagi. Kalau di zamannya Adam sebelum jatuh dalam dosa, di dunia ini pernah ada, tidak ada dosa. Nanti di LB3 tidak ada dosa. Bahkan tidak ada kawin mengawin. Jadi jangan berpikir di sana nanti jatuh cinta lagi, pacaran lagi. Gitu ya. Nah, milih-milih siapa pacarnya, bahkan begitu. Ya nggak ada lagi. Ya, tapi bisa nggak kenal dengan yang satu dan yang lain? Bisa nggak kenal kah? Sekalipun engkau hitam di dunia ini, di bumi ini, nanti tetap di sana engkau tetap dikenal. Mungkin bukan untuk hitam lagi, tubuh kemuliaan, hitam manis, ya kan? Nah itu ya. Oke, jadi jangan takut, jangan malu karena warna kulitmu. Percayalah karena ada Yesus di dalam hatimu. Amin. Amin. Ya. Baik, terjawab ya, Pak Iskandar Awarawi. Baik. Awarawi di sini tulis ya. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua nih Bapak. Masih dari Google Form. Ini yang nanya adik semester 2 nih, Talita Natalia. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan keadaan di sorga jika Allah nanti berdiam di tengah-tengah umat manusia di langit, bumi, dan Yerusalem baru. Terima kasih. Itu ada di materi saya selanjutnya ya, karena waktu tadi ya. Kita ini nanti kalau sudah masuk langit dan bumi baru, langsung memandang wajahnya Tuhan. Bukan lagi seperti sekarang. Ya, kita nggak bisa memandangnya. Kita akan melihat langsung Yesus, akan melihat tadi Abraham, Ishak, Yakub, melihat rasul-rasul, melihat Rasul Paulus sekolah sekarang ini.
Ada nama Paulus, ya ketemu juga di sana, dan ketemu juga Rasul Paulus. Oh, ini namanya, saya waktu di dunia, ini saya Paulus, Malango, Paulus Mendropa. Nanti ketemu Rasul Paulus yang sesungguhnya. Ya kan begitu ya. Amin. Nah, jadi kita akan melihat wajahnya Tuhan. Itu disebut dengan abadi kemegahan yang luar biasa. Kita akan menyembah Dia, meninggikan Dia. Makanya sekarang, kalau pujian penyembahan, kau jangan main-main. Ya kan? Kalau memuji menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Nanti kau di sana kaku. Latihan kau di dunia ini untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Karena kalau puji penyembahan gak serius. Lihat kiri kanan. Kau menyembah siapa gitu. Nanti di langit dan bumi baru. Kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketemu dengan Allah Tritunggal itu. Kita sembah Dia, bertemu langsung. Sekarang belum. Ya. Oke. Ya. Baik, terjawab ya. Adinda Talita Nata. Yang ketiga berikutnya masih dari Google Form pertanyaan ini Bapak. Dari Evangelis Esron Situmorang STH, Sampit, Kalimantan Tengah. Wow, ini lumayan jauh ya. STT Genta, GPII. Pertanyaannya, ini mohon izin Pak Esron. Karena waktu, jadi kami hanya iya baik, akan memberikan satu pertanyaan saja. Pertanyaannya adalah, apakah kita tinggal di LB3 atau di Yerusalem baru? Dan apakah langit dan bumi baru sama dengan Yerusalem baru? Yerusalem baru, mohon dijelaskan. Kalau berbeda, mohon dijelaskan. Demikian Bapak. Ya, tadi saya sudah sebutkan tadi ada istilah ya langit dan bumi baru, Yerusalem baru. Itu sebenarnya sama saja. Ya, nah jadi kalau disebut Yerusalem baru, perhatikan ya, bukan Yerusalem baru yang sekarang ada di Yehuda, yang ada di Israel sana, yang ada di sana ya, tapi ini adalah Yerusalem baru yang benar-benar disebut dengan langit dan bumi baru tadi. Jangan diartikan, oh nanti ada langit dan bumi baru, ada tersendiri lagi kota tempat Yerusalem baru. Itu sama, kota Yerusalem baru dengan langit bumi baru, dan itu semuanya sama. Itu bukan begitu Pak Yusni? Atau beda? Ya, nah yang saya pahami, makanya tadi istilah yang Yerusalem baru dan langit baru itu ada tadi, saya ulangi tadi mana ya ayatnya, ada saya lihat ya, saya tampilkan lagi. Pak Ana tadi. Ya ini. Ya, ini. Jadi situ Yerusalem baru. Ini istilah sama artinya. Kok nggak muncul ya? Oh, tadi saya bilang udah muncul. Bentar ya, saya munculkan dulu. Bentar. Oke, udah muncul ya. Nah, ini saya buat di sini dipersingkat ya. Anak tadi kok hilang. Mana dia? Yerusalem baru. Ya ini. Ya, coba dilihat nih ya. Tadi saya besarkan jadi malah hilang. Jadi istilah yang sama artinya dengan Yerusalem baru itu adalah langit dan bumi baru. Ya, kota suci masih di kitab yang sama, bahkan disebut dengan mempelai wanita. Kemah yang berada di tengah-tengah orang-orang percaya, tengah manusia yang percaya kepada Kristus, umat Allah berarti ya. Allah sendiri beserta dengan manusia. Dikatakan ayat ketiga dari Wahyu 21. Kemudian istri anak domba, Wahyu 21:9. Umat Allah, Wahyu 21 ayat 3. Jadi menurut pemahaman saya itu sama saja. Jadi tidak ada suatu kota yang berbeda. Ya seperti langit sekarang, langit dan bumi sekarang berbeda dengan langit bumi baru yang akan datang. Itu berbeda. Kalau dalam hal ini langit dan bumi baru Yerusalem sama saja. Ya, hanya istilah yang disebutkan begitu. Ya, yang kita rindukan kita masuk ke Yerusalem baru itu ya, masih jauh. Ya, masih jauh. Kadang-kala kalau kita ada orang meninggal, ya, masa bertemu dengan dia Yerusalem baru, itu masih jauh. Ya, sampai bertemu di sorga itu dulu. Ya kan gitu. Pasti masuk sorga.
Kan gitu ya, bagi yang sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ya, beriman sungguh-sungguh. Ya, tapi Yerusalem baru masih jauh. Ya, karena tadi masih harus dilewati dulu tadi rapture, ya kan? Yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali, pengangkatan orang-orang percaya, masuk nanti tribulasi dan masuk nanti kepada milenium, ya, dan seterusnya. Begitu sampai ke BLB3. Ya, begitu. Baik, terima kasih. Terjawab ya Pak Esron Situmorang. Sebelum masuk pertanyaan berikutnya, kami dari Onset menyapa Pak Jenderal Erjawan ini yang masih bergabung di waktu-waktunya yang sibuk. Shalom ya. Dan terima kasih untuk waktunya Pak Jenderal masih bisa mengikuti kami. Baik, berikutnya pertanyaan yang ketiga adalah keempat ya, mohon maaf. Dari Pak Haryono Huta Barat ST Sibolga, Gereja GBI Rock Sibolga nih Bapak. Gembala jemaat, pertanyaan adalah, kapan Allah menciptakan langit dan bumi menurut kesaksian Alkitab pada hari pertama, kedua, keempat, dan keenam? Terima kasih, silakan Pak. Ya, kalau menciptakan langit, bumi, dan segala yang ada sekarang ini kan ada hari pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kalau di langit dan bumi baru itu tidak ada. Hari pertama menciptakan dulu langitnya, menciptakan dulu buminya, menciptakan dulu atau yang lainnya, tidak ada seperti itu. Karena Alkitab katakan dalam kitab Wahyu 21, yaitu menjadikan sesuatu baru pada saat itu berarti diciptakan. Maka yang dikatakan itu adalah kata polo. Ya, benar-benar polo itu kalau bahasa Yunani polo, kalau bahasa Perjanjian Lama bara, ya kan? Bara. Jadi sama. Ya, jadi sama. Yaitu apa? Benar-benar belum pernah ada menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kata bara. Dan mungkin juga kata polo. Nah, polo untuk menunjuk kepada pencipta langit dan bumi baru. Itu sama dari yang tidak ada menjadi ada. Kapan diciptakan? Ya, tadi sudah kita lihat urutannya. Tidak ada dalam Alkitab dikatakan tahun sekian, tanggal sekian, jam sekian, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sehingga saya tidak ada. Tapi katakan akan turun dari surga. Ya, kita menanti saja kapan kita akan turun dari surga. Karena Alkitab mengatakan yaitu langit dan bumi baru yang akan turun dari surga. Ya, turun kemana? Kalau turun itu nggak pernah ke atas kan? Turun itu kemana? Turun itu ke bawah. Udah pasti ke bawah. Kamu turun dulu ke atas ya? Nggak ada kan begitu? Ya, turun dulu ke bawah. Udah pasti turun ke bawah. Nah, berarti di mana itu? Di bumi yang sekarang sudah dihanguskan itu, maka ada dengan langit dan bumi yang baru, yang hebat, yang dahsyat itu. Ya, pastikan sekali lagi, ingatkan kita harus ada di situ. Kalau saya berdoa hari ini, kalau bisa cepat, ya, kalau bisa cepat diciptakan gitu ya. Ini dihanguskan dulu ini bumi ini. Ya, tapi kan belum ada dihanguskan. Kapan dihanguskan kita belum tahu. Ya, oke. Baik, pertanyaan jawaban saya. Terjawab ya Pak Haryono Tawarat. Berikutnya masih dari Google Form. Ini pertanyaan terakhir nih Bapak. Dari ini Pak Iswadi Laia, Sibolga, GBI Hosiana. Pekerjaannya, wow luar biasa nih, TNI AD. Ya, izin bertanya Pak, bagaimana dengan manusia yang hidup di zaman sebelum Yesus datang ke dunia? Dengan apa mereka dikuduskan sehingga mereka bisa masuk langit baru dan yang baru? Terima kasih, silakan Bapak. Ya, itulah tadi sebabnya sudah dikatakan kita ini perlu belajar namanya sebelum zaman dengan keselamatan di dalam Yesus. Itu ya. Nah, semua keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Apakah beda Allahnya Yakub atau Allahnya zaman itu dengan Allah kita sekarang? Beda atau sama? Sama. Ya. Yaitu telah menyatakan sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Itulah Tuhan itu, sebenarnya itu yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, bahkan Israel. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Bahkan juga kitab itu dikatakan itu di Yohanes 8 ayat yang
ke-58 ya. Nah, kemudian juga ada nanti buka di kitab Mika pasal 2 ayat 1 sampai 2 itu. Ya. Keberadaan Yesus itu sudah sejak purbakala. Apa kata sejak purbakala? Itu bukan bicara waktu, bukan bicara jam, bukan bicara zaman. Kata purbakala, kata olam yang digunakan. Berarti dia sudah ada di dalam kekekalan. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang pada saat itu belum menjadi manusia, tapi dia adalah Allah, masuk ke Yerusalem baru. Dia katakan Abraham, 12 rasul, Abraham dengan keturunan percaya 12 rasul, dan juga dikatakan para nabi akan masuk. Di akhir dari saya punya materi ada, saya buat itu ya. Ya karena waktu sebenarnya saya ingin tampilkan, ya saya tampilkan. Oke, mungkin saya coba tampilkan sebentar ya. Ya ini supaya tahu ini. Oke, bentar ya, Bapak Ibu kalau bisa masih panitia. Masih bisa, Pak. Sebentar. Oke, maaf ini kalau saya mengambil alih sebentar, tambah waktunya ya. Oke, penghuninya. Ini penghuni ya, supaya tahu penghuninya siapa sih penghuninya di sana. Ya. Oke. Yang dapat masuk ke LB3, umatnya. Umat yang percaya baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya. Kemudian siapa lagi dikatakan ini? Mereka yang tidak dikuasai oleh maut. Berarti orang yang hidup diberikan hidup kekekalan, bukan orang berdosa. Roma 63. Dikatakan upah dosa maut. Berarti bukan mereka. Ya. Ya, kalau Anda percaya kepada Allah, anak Allah siapa itu? Yesus dikatakan anak-anak Allah kita ini. Ya, orang-orang menang. Bahkan memiliki hubungan yang harmonis ya dengan Tuhan. Kemudian orang yang tidak percaya itu tidak masuk LB3. Itu masuknya, nasibnya ada di lautan api. Yaitu dengan Thanatos ataupun neraka yang kekal. Ya, neraka yang kekal. Pastikan Bapak Ibu jangan sampai masuk ke tempat itu. Nah, siapa penduduknya, penghuninya? Di Yerusalem baru atau LB3. Bapa, Yesus, Roh Kudus, hamba-hamba Tuhan, gerejanya, semua orang percaya termasuk Abraham, Israel, 12 rasul. Dan semua yang percaya dalam perjanjian lama. Ya, kepada Tuhan. Ya, kemudian para malaikatnya. Itulah penghuni LB3. Ya, amin. Amin. Baik. Terima kasih Bapak terjawab ya Pak Iswadi Laia. Berikutnya kami memberikan kepada adik-adik kami yang S1 untuk bertanya ya yang ada di ruangan ini. Baik, silakan perkenalkan nama. Cek. Ya, Dek. Terima kasih. Baik, salam semuanya. Ya, Perkenalkan, nama saya Valentino Ibuhu dari STT Kataros semester 6 sekarang. Baik, yang menjadi pertanyaan saya dari penjelasan Bapak tadi bahwa ternyata di langit dan bumi baru ini tidak ada lagi yang namanya dosa penderitaan. Jadi apakah itu berarti manusia kehilangan yang namanya kehendak bebas mereka? Karena menurut pemahaman saya ketika manusia masih memiliki kehendak bebas, maka masih ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan yang namanya dosa. Jadi apakah di langit dan bumi yang baru manusia sudah tidak lagi memiliki kehendak bebas atau gimana Pak? Terima kasih. Ya, kehendak bebasnya hanya memuji Tuhan. Bukan untuk berbuat dosa. Dan tidak ada lagi niat untuk berdosa. Bahkan tidak ada lagi kau niat jatuh cinta kepada orang wanita. Atau ketemu dengan bidadari di sana. Seperti orang bilang yang lain ya kan, nanti kita akan ketemu dengan bidadari kita akan ketemu. Ya kan tinggal pilih ya. Kalau engkau tidak menikah ya, tidak punya suami, tidak punya istri selama di dunia, nanti kau ketemu di sana. Tidak ada lagi niat seks. Ya, tidak ada lagi niat untuk melakukan kejahatan, tidak ada lagi niat untuk mencuri. Tidak ada lagi niat untuk menipu, tidak ada lagi niat untuk korupsi. Itu Alkitab katakan. Artinya tidak ada kejahatan. Ya, ada gitu. Ada kebebasan. Bebasnya untuk apa? Memuji, menyembah Tuhan. Karena hati kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, bahkan kita sudah seperti Yesus. Tadi dikatakan oleh Pak Weli Padin Solang kan? Kita sudah seperti Yesus, tapi bukan berarti kita Tuhan. Kan? Ya, bukan berarti kita Tuhan. Nah, Yesus waktu manusia di dunia ini berdosa nggak?
Tidak. Kalau orang mengatakan Yesus berdosa, pernah potensi jatuh dalam dosa, aduh ngeri sekali, ya kan? Dan saya menolak ajaran seperti itu. Ya, oke. Baik, waktu kita tinggal 7 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Mungkin kami akan memberikan satu penanya lagi bagi adik-adik mahasiswa. Silakan yang ingin bertanya. Ada? Tunjuk tangan saja. Perkenalkan nama dan semester berapa. Silakan. Oke, silakan. Baik, saya perkenalkan nama saya Irene Suisa, saya dari STT Kataros semester 2. Baik, saya bertanya kepada Bapak, ketika langit baru dan bumi baru itu ada, apakah kita hidup kembali dengan jiwa yang sama? Oke, karena tadi baru saya jelasin dengan pertanyaan dari Tino itu sebenarnya sudah terjawab ya. Ya, itu kalau tadi di 2 Korintus 5:17, apa dikatakan di situ? Apa dikatakan? Kita ini ciptaan baru, di dalam Kristus yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi kenyataan dalam kehidupan kita sehari ini, kita sudah percaya kepada Kristus, masih suka dengan kehidupan yang lama. Kebiasaan mencuri, kita di Efesus itu, di Efesus 5 nanti baca, itu di Efesus 4 ayat 25 sampai 31. Itu dosanya orang Efesus ditegur oleh Rasul Paulus. Dosa apa? Dosa dusta, dosa mencuri. Ya, dosa apa lagi? Amarah. Ya, banyak dosa-dosa yang lain ditegur. Itu nanti tidak ada lagi di langit bumi baru. Kembali kepada kehidupan yang lama, tidak akan pernah terjadi lagi hal itu. Ya, makanya kita hari ini berjuang melawan dosa, nanti di sana tidak ada berjuang untuk melawan dosa. Semua udah kudus suci. Amin. Maka dikatakan kota suci, ya kota suci. Nah, maaf sedikit saya tayangkan sebentar ini, maaf Bapak Ibu, supaya mungkin karena tidak semua materinya ini disampaikan, jadi bertanya seperti itu sebentar ya. Saya tunjukkan singkat saja, tidak perlu dijelasin. Oke. Ya, ini dikatakan apa? Kota bahagia. Di sana hanya ada kebahagiaan, tidak ada penderitaan. Nanti baca di Wahyu 22 ayat 4 ya. Baca itu. Bahkan dikatakan kota suci, tidak ada lagi di situ dosa, tidak ada niat jahat, benar-benar suci kudus. Ya. Kemudian kota yang maha megah, wow luar biasa. Ya, kota yang maha indah, yang terbuat dari emas permata. Itu berlapis-lapis di sana emas, nanti kita lihat. Kota pesona dikatakan seperti pengantin putri. Nah, kemudian dikatakan apa lagi? Kota abadi, kota yang akan selama-lamanya ada. Ini fakta-fakta Alkitab nanti baca ya. Kemudian kota supra teknologi. Tidak ada teknologi apapun, secanggih apapun dia di dunia ini membuat IT teknologi. Tidak ada yang mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan, hanya Tuhan. Maka dikatakan kata polo atau kata bara. Dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Amin. Baca semua kitab suci, semua Wahyu 22 ini ya. Nah, itu akan terjawab itu ya. Oke. Baik, terima kasih. Waktu sudah selesai. Ya, karena berikan aplaus kepada Bapak Rektor kita. Karena waktu jualah yang membuat kita akan segera mengakhiri, namun kesimpulan dari moderator bahwa rapture dan tribulasi. Oh ya, oke. Sebelum dari moderator, silakan closing statement Bapak. Oke, baik. Makasih Pak Moderator. Saya tangkan aja di akhir apa yang menjadi kesimpulan. Ya, sebagai penutup, saya mau sampaikan langit baru dan bumi baru bukan mitos, bukan dongeng, tapi literal, nyata, pasti terjadi. Langit baru dan bumi baru atau Yerusalem baru adalah peristiwa yang nyata, akan terjadi didukung oleh tadi banyak data dan fakta Alkitab. Langit baru dan bumi baru adalah kota bahagia, kota suci, kota maha megah, maha indah, kota pesona, abadi serta supranatural. Ya, penghuni langit baru dan bumi baru hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus, termasuk di sana nanti adalah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan juga para malaikat. Ya,
terakhir, penutup ini. Pastikan nama Anda telah tertulis, telah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Amin. Amin. Tercatat dalam kitab kehidupan. Ketika saudara percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup taat kepadanya, maka engkau akan dicatat namamu di kehidupan dan engkau menjadi penduduk ya atau penghuni langit dan bumi baru. Dan beritakanlah Injil, beritakan kabar baik selagi masih ada kesempatan. Jadi jangan hanya ilmu pengetahuan, tapi pengetahuan itu mengubah hidupmu, karaktermu, lalu beritakan kepada orang lain. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Berikan sekali lagi aplaus. Baik, kesimpulan dari moderator dari materi yang telah disampaikan, baik itu pemateri pertama Bapak Willy mengenai rapture dan tribulasi, dan kedua oleh Bapak Dr. Yusni Tulambanua yaitu kerajaan 1000 tahun atau milenium, dan yang terakhir oleh Bapak Rektor kita langit baru dan bumi baru dan Yerusalem baru. Pada akhirnya itu akan kita lalui dan kita hadapi. Oleh karena itu biarlah kita selalu kuat teguh di hadapan Tuhan dan selalu meminta pertolongan kepadanya. Demikian